Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Dawiyah Wulandari dengan nomor NPM 2251040275. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat. Salah satu kewajiban umat muslim adalah membayar zakat. Zakat adalah ibadah yang tercantum di dalam rukun Islam. Bagi setiap muslim memiliki finansial yang stabil atau mampu, wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan. Zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini, di sebagian besar negara yang bermayoritas umat Islam memberikan zakat bersifat sukarela. Namun, ada juga beberapa negara yang zakatnya diurus oleh pemerintah. Di negara seperti Inggris misalnya, orang-orang Islam di sana membayar zakat dengan memberikan langsung kepada badan amal. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya mensucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diberlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, zakat ada di urutan nomor 3 setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa membayar zakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan. Dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya berkali-kali lipat di akhirat. Hukum melakukan zakat. Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat telah disebutkan beberapa kali. Orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan di akhirat adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Adapun ayat yang menjelaskan tentang zakat, salah satunya adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 156. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adabi asibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kullu syai' fasa'aktubuha lilladina yutafuna wa yu'tuna zakata walladina hum biayatina yu'minun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan tetaplah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat, sungguh kami kembali bertaubat kepada Engkau. Dan Allah berfirman, sisaku akan aku timpakan kepada kamu yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Menunaikan zakat dilakukan demi keselamatan dunia dan akhirat. Untuk Islam mencapai bahwa memberi zakat dapat mendapat pahala, sedangkan jika mengabaikan untuk memberi zakat akan mendapatkan dosa. Jenis-jenis zakat. Bagi umat Islam ada 2 jenis zakat yang harus ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Selain itu, yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah memiliki arti, yaitu mensucikan harta. Hal ini karena di setiap harta setiap seseorang adalah sebagiannya milik dari orang lain, terlebih lagi orang yang membutuhkan. Selain itu, harta yang ada pada manusia bukanlah milik mereka semua, namun itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan pada buku Pintar Puasa Ramadan, Zakat Fitrah, Idul Fitri, dan Idul Adha.
Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 syak atau 2,5 kg beras, kurma, sagu atau gandum. Zakat fitrah juga dibayar dalam bentuk uang yang setara dengan 1 syak gandum, kurma atau beras dan bahan pokok lainnya. Nominal dari uang tersebut yang ingin dizakatkan harus disesuaikan dengan harga bahan sembako yang berlaku di daerah tersebut. Di Indonesia sendiri, membayar zakat fitrah bisa melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. Zakat fitrah boleh dibayar dari awal bulan Ramadan sampai sebelum waktu salat Idul Fitri atau di hari-hari akhir bulan suci Ramadan. Selanjutnya zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan, atau dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakatkan antara lain 1. Harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti mencuri dan lain-lain. 2. Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah. 3. Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya. Yang keempat, harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal dan berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk juga anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarganya tidak terpenuhi, maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakati. Yang kelima, harta yang dimiliki oleh seseorang jika sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Yang keenam, menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Syarat-syarat zakat seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita akan melakukan zakat ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Adapun syarat wajib kita untuk melakukan zakat adalah yang pertama, harus Islam, merdeka, mukallaf, akil balik atau sudah dewasa, tidak punya hutang, harta milik sendiri, memiliki harta yang cukup. Rukun-rukun zakat. Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat. Adapun rukun-rukun zakat antara lain 1. Niat. Ketika menunaikan zakat, hendaklah kita membaca niat untuk berzakat, karena hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta yang dizakatkan. Adapun harta yang wajib dizakatkan dalam zakat mal antara lain 1. Emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia. Islam menganggap logam mulia seperti emas dan perak sebagai harta yang dapat berkembang. Cek, deposito, saham, atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan. Rumah, tanah, kendaraan juga termasuk kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan. 2. Binatang ternak. Binatang ternak yang wajib untuk dizakatkan adalah hewan-hewan ternak yang besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta, dan ayam. Yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dizakatkan adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Hasil pertanian yang bisa dizakatkan adalah umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. 4. Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang digunakan dalam jual beli. Contoh dari harta perniagaan adalah alat-alat, perhiasan, pakaian. Perniagaan atau perdagangan yang dilakukan bisa melalui perseorangan atau perusahaan besar. Yang kelima, kekayaan laut. Kekayaan laut dan hasil pertambangan.
adalah benda-benda yang berasal dari dalam perut bumi dan bisa juga dizakatkan karena memiliki nilai ekonomis. Hasil-hasil dari perut bumi itu meliputi minyak bumi, tembaga, timah, batu bara, dan lain sebagainya. Kekayaan laut yang bisa dizakatkan yaitu mutiara dan ambar. Yang keenam adalah rikas. Rikas adalah harta yang sudah terpendam lama sejak zaman dahulu. Salah satu contohnya rikas adalah harta terpendam, harta karun. Harta karun yang ditemukan tentunya tidak boleh ada pemiliknya, maka baru boleh dizakatkan. Yang ketujuh adalah untuk zakat fitrah bisa berupa uang, beras, kurma, atau gandum dengan berat 2,5 kg. Hikmah membayar zakat. Adapun hikmah membayar zakat antara lain 1. Menolong orang yang susah dan lemah dalam hal ekonomi, agar ia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap makhluknya. Yang kedua, membersihkan diri. Dengan mengeluarkan zakat, kita dijauhkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik kita agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayarkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang telah diberikan Allah kepada kita, kepada orang yang mengeluarkan zakat. Yang keempat, untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan yang muncul akibat kelemahan ekonomi yang dialami oleh mereka yang menerima zakat. Yang kelima, untuk mendekatkan hubungan dengan menghindarkan kesenjangan sosial antara yang miskin dengan yang kaya. Adapun cara menghitung zakat mal. Cara menghitung zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Dan cara menghitungnya juga terbagi menjadi dua, cara menghitung zakat fitrah dan cara menghitung zakat mal. Adapun cara menghitung zakat fitrah. Cara menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan ketika bulan Ramadan tiba. Adapun waktu untuk membayar zakat fitrah itu sebelum Idul Fitri tiba. Untuk membayar zakat fitrah ini dapat dilakukan dengan membayar beras. Jika dengan hitungan liter, maka beras yang harus dibayarkan untuk zakat adalah 3,5 liter. Sedangkan bila beras yang dizakatkan menggunakan kilogram, maka beras yang dizakatkan adalah 2,5 kg. Zakat fitrah bisa juga dibayarkan menggunakan uang. Jika seseorang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka harus disesuaikan dengan harga beras yang ada di daerah sekitarnya. Cara menghitung zakat mal. Untuk membayar zakat mal ini hubungannya berbeda dengan membayar zakat fitrah. Selain itu, seseorang diwajibkan membayar zakat mal apabila pendapatan atau penghasilan sudah mencapai nisab. Nisab zakat adalah batasan kekayaan untuk seseorang harus membayar zakat mal atau tidak. Adapun nisab zakat seperti nisab zakat perak sebesar 200 dirham atau sekitar setara dengan 595 gram. Nisab zakat emas sebesar 200 dinar atau sebesar 85 gram. Nisab zakat perdagangan sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Nisab zakat pertanian sama seperti 653 kg beras dan lain sebagainya. Tujuan melakukan zakat. Tujuan zakat adalah 1. Mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya, yaitu memberikan hak orang lain kepadanya. Yang kedua, meningkatkan tali persaudaraan sehingga dapat hidup rukun dan sejahtera. Yang ketiga, membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir atau pelit yang ada pada diri kita sendiri. Yang kelima, mengangkat derajat dari fakir dan miskin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gadai. Gadai adalah salah satu alternatif untuk mendapat dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan atas sesuatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Apabila telah sampai pada waktunya barang tersebut tidak ditebus, maka akan menjadi hak pemberi pinjaman. Sedangkan apabila menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, gadai adalah hak tanggungan atas barang bergerak.
barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur. Maksud dari barang bergerak adalah sesuatu benda atau barang yang dapat dipindahkan, bukan barang tetap, misalnya tanah atau bangunan. Dasar hukum gadai di Indonesia. Karena gadai adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak lama, di Indonesia pun gadai sudah diatur dalam pasal 1150 KUHP dengan beberapa unsur diantaranya. 1. Hak yang didapatkan kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan. 2. Barang bergerak diserahkan kepada pihak kreditur dari debitur. Ketiga, penyerahan barang bergerak digunakan sebagai jaminan utang. 4. Pihak kreditur berhak melelang barang jaminan tersebut jika debitur gagal bayar atau melunasi pinjaman. 5. Pelunasan pinjaman harus didahulukan dari kreditur-kreditur lain. 6. Biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang gadai. Adapun bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa innal amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi sumina amanatahu falyattaqillahu rabbah wa la taktumu syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'malun alim. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagaimana yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tentang zakat dan gadai. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.